pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya, sudah siap untuk kebaktian belum? Sudah lah ya. Oke, sebelum kita kebaktian, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lakukan kebaktian kami. Amin. Oke, kita bernyanyi dari lagu kita yang berjudul Saya Bergirang. Ayo adik-adik di rumah sambil bertepuk tangan juga tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengucapkan tita. Ayo adik-adik semua kita mengucapkan tita yang kedua. Tita paduahon, lang malo ganongmu, anjalang malo usihanmu, barang ahana inagori atas, pakon na itanoon, age na ibagasbah, pakon na itorong itano, anggona gabe sesembahon barang sibalosan. Jadi adik-adik dihafal ya tita keduanya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita kembali bernyanyi dengan lagu kita adalah Sukacita di Hatiku. Cintai di dalam Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik di rumah, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menyapa Tuhan melalui pujian kami, dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapi kami daripada Roh Kudus, daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa
kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, yang menjadi pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini pada minggu Advent ketiga terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kakak akan bacakan untuk adik-adik di rumah, tapi kalau adik-adik punya Alkitab, silakan adik-adik juga bisa membaca berbarengan dengan kakak dari sini. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini pada minggu Advent ketiga adalah sukacita di dalam memuliakan Tuhan. Sukacita di dalam memuliakan Tuhan. Kakak sapa dari sini, selamat Advent ketiga, yang dimana arti daripada Advent ketiga adalah masa penantian kelahiran Yesus mempunyai arti sukacita. Adik-adik, sukacita itu bisa digambarkan dengan hati yang bergembira. Sukacita, hati yang bergembira, seperti nyanyian kita tadi, adalah sukacita di hatiku. Karena apa? Karena Tuhan diam di dalam kita. Biasanya kalau saya, adik-adik di rumah atau dimanapun orang-orang berada, biasanya orang yang bersukacita itu pasti Tuhan ada di dalamnya. Seharusnya seperti itu, ya kan? Jadi orang yang bersukacita itu kelihatan dari wajahnya yang ceria, wajahnya yang senyum, wajahnya yang ramah tanpa kepura-puraan. Begitu juga dengan Maria di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketika Maria tahu bahwa dia mengandung Yesus Kristus, dia sangat bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Jadi dia bilang seperti ini, saya adalah orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Orang yang seperti saya, dan saya bukanlah orang yang kaya, saya bukanlah orang yang hebat, saya bukan orang yang mempunyai segalanya, tetapi Allah percayakan untuk melahirkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi Maria sangat bersukacita, dan lalu dia bertemu dengan saudaranya Elisabet. Kalian masih ingat Elisabet? Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis, ya. Kakak lihat lagi di sini. Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Elisabet itu adalah saudaranya. Dia sudah berumur 70 tahun lebih. Secara manusiawi,
ya itu udah nenek-nenek, nggak mungkin dia melahirkan lagi. Tetapi Tuhan juga mempercayakan Elisabet mengandung anak, dan akhirnya yang namanya adalah Yohanes Pembaptis, dan itulah nanti yang membaptis Tuhan Yesus. Jadi dua sekaligus di dalam pembelajaran hari ini. Elisabet mengandung pada umur yang sudah sangat tua, dan Maria adalah orang yang rendah hati, orang yang baik, tetapi tidak kaya, tidak wah, tidak terkenal, tetapi Allah memberikan kepercayaan kepada Maria untuk melahirkan seorang juru selamat. Jadi mereka sangat berbahagia pada saat itu. Mereka adalah bersaudara. Tuhan mempercayakan karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang baik kepada Tuhan, yang rendah hati, yang tutur kata baik, dan perlakuannya baik. Jadi mereka berbahagia ketika si Elisabet akan melahirkan Yohanes dan Maria akan melahirkan Yesus yang akan kita rayakan tanggal 24 Desember. Jadi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kenapa kita bersukacita? Kenapa kamu bersukacita? Kenapa kakak bersukacita? Karena Yesus yang kita sambut membawa kebahagiaan bagi umatnya, bagi adik-adik dan juga bagi kakak dan kakak sekolah minggu yang ada di sini, dan juga kepada abang yang main organ, ya kan? Jadi kita memang pantas berbahagia karena Yesus yang kita sambut memberi kebahagiaan bagi kita umat berdosa. Jadi ada beberapa poin yang adik-adik harus tahu di rumah. Yesus yang lahir adalah satu, Yesus yang sayang sama anak-anak. Yesus yang tidak suka melihat anak-anak sedih. Yang ketiga, Yesus yang tidak suka melihat anak-anak murung. Yang keempat, Yesus yang lahir akan membawa kebahagiaan dan sukacita buat kita semua. Jadi walaupun tahun ini kita tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, tidak boleh sedih, tidak boleh menangis, tidak boleh murung. Jadi kita tidak merayakan Natal karena ada sesuatu, karena ada pandemi, ya kita harus mematuhi aturan pemerintah, ya. Jadi tidak mengurangi sukacita, harus bersukacita walaupun kita tidak merayakan Natal seperti biasa. Seperti yang Yesus tadi katakan itu, Yesus sayang anak-anak. Yesus tidak suka anak-anak murung, Yesus tidak suka anak-anak bersedih, walaupun tidak harus ke depan berliturgi, joget-joget segala macam. Yesus tidak menginginkan itu. Biarkanlah dulu kita sehat tahun ini, ya, kita mematuhi aturan pemerintah, tapi tetap bersukacita, tetap ucapkan syukur kepada Tuhan karena Yesus yang datang membawa kebahagiaan buat umatnya, buat adik-adik di rumah, buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap lakukan 3M, ya. Cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Pokoknya aturin semua, jauhin kerumunan. Ya, tetap bersukacita bahwa Yesus yang lahir memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada kita yang penuh dengan dosa. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini adalah hari Advent ketiga, dan ini adalah hari penantian kami, dan kami pantas bersukacita dan berbahagia seperti Maria dan Elisabet. Tidak mengurangi Tuhan sukacita kami, walaupun anak-anak sekolah minggu tidak merayakan Natal bersama pada tahun ini, tapi dikarenakan pandemi Corona, dan biarlah Tuhan tidak mengurangi sukacita anak-anak di rumah walaupun tidak Natal bersama. Biarlah kebahagiaan itu Tuhan milik kami karena Tuhan sudah memberikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, inilah doa kami. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.
teruslah